Kita hormati para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, hadirat yang berhadir di majelis ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat, taufik dan hidayah serta inayah daripada Allah, dan kita semua selalu dalam pandangan rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian marilah kita sama-sama mengucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah kita masih diberikan umur yang panjang. Kemudian diberikan kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita selalu dapat berhadir, berkumpul di tempat yang mulia, yakni di majelis-majelis ilmu. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang istiqamah sampai mati, dan mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam hendaklah kita senantiasa selalu membaca untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat, dan orang yang mengikuti jejak langkah beliau dulu, sekarang, ila yaumil qiyamah. Di dalam hadis Rasulullah dijelaskan, aulabi ummati yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Yang paling dekat nanti umatku terhadap Rasulullah di hari kiamat ialah orang yang banyak membaca sholawat terhadapku. Mudah-mudahan kita kan membaca sholawat 1 dibalas 10. Kita maulid nih. Sama seperti di dalam muqaddimah maulid al-Hamsi. Wa ya mayyahtu apa ya keringat. Wahai orang-orang yang hendak mendapatkan keberuntungan, hendaklah kalian memperbanyak salawat terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maharnya lah bahasa Burulun. Wa ya mayyahtubu wa lisalahu, adalah itu. Nah, artinya mahar surga itu adalah salawat. Jadi orang yang banyak membaca salawat itu adalah orang yang paling beruntung, bukan orang banyak duit. Kada. Kita kan banyak anggapan kita bila banyak duit untung lah. Sugih tidak menjamin orang bahagia, susah pun tidak menjamin orang hidup sengsara, karena letaknya di dalam hati. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Jadi ketenangan itu datang daripada Allah dan mengingat Allah. Makanya di dalam 24 jam ini 4 yang berlaku takdir Allah terhadap kita. Ini anak kalau bicarakan. Dalam 24 jam 4 macam ini yang terjadi terhadap manusia tidak bisa luput. Yang pertama takdir Allah, taat. Yang kedua maksiat. Yang ketiga bala. Keempat nikmat. Seburuk apapun, sejahat apapun manusia, pasti ada mempunyai kebaikan, pasti ada melaksanakan kebaikan. Di ketika kita dapat melaksanakan taat, itu dinamakan taat namanya. Lalu kita memandang anugerah Allah. Allah yang menolong kita, Allah yang memberi kita, sehingga kita dapat duduk di majelis semacam ini. Makanya kedada yang tahunya sakiyun amsaidun tuh kedada. Celaka beruntung tuh kedada yang tahunya. Hatta orang alim pada tahu. Cuma sebab-sebabnya aja yang dijalani. Barang siapa menjalani ini, maka orang itu termasuk beruntung. Surga neraka kedada yang tahunya. Kalau umpama pun maaf si A itu alim pasti masuk surga, belum tentu. Nah, di sini di dalam ilmu tauhid, sakiyun amsaidun tuh kedada yang tahunya. Artinya beruntung celakanya manusia itu tidak ada yang tahu. Oleh karena itu, orang yang berbuat maksiat, orang yang mengerjakan dosa siang dan malam, janganlah putus asa, karena rahmat Allah luas. Suatu saat bisa kena berubah. Adapun orang yang sakiyun beruntung, jangan merasa bangga kalau pengumpama kita tiap malam menuntut ilmu, tiap malam sholat tahajud, baca Quran, baca salawat.
Jangan kita beranggapan kita beruntung, karena kita kadang mengetahui apakah amal ibadah yang kita kerjakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Disinilah duduknya ilmu tasawuf. Jadi merenung hati kita, memikirkan apakah ibadah ini. Kita terkadang kan penyakit makanan bahaya tuh penyakit ujub, merasa bangga, merasa hebat, melihat jiran tetangga kena mau nuntut ilmu, melihat jiran tetangga kena mau ibadah, lalu ada di hati, bah bisa terkadang keluar di hati kita memponis, bah neraka pengurangnya. Belum tentu, karena akhir perjalanan kita tidak ada yang tahunya. Nah, jadi artinya yang bermaksiat tadi jangan putus asa, karena rahmat Allah luas. Di dalam doa tuh, Allahumma maghfiratuka awsaw min junubina wa rahmatuka arja min a'malina. Ya Allah ya Tuhanku, keampunan pian, kemaafan pian lebih luas, lebih besar daripada dosa dan kesalahan. Jadi kita jangan putus asa. Sama seperti kita hidup. Kan manusianya ada yang hidupnya sugih lah, misalnya ada yang sakit. Terkadang kita gini di hati, si anu itu diberi Tuhan kaya, aku ini keada. Si anu itu diberi Tuhan sehat terus, sedangkan aku hidup mana sakit, kemudian dalam keadaan susah, haur sakit-sakitan aja. Itu keada. Mana sugih, mana sakit keada. Terkadang ada sifat kita manusia semacam itu. Nah, ya kena mengeluh. Nah, timbul kita kada bersyukur. Ingat akan ujar almarhum Guru Juhdi. Artinya sugih itu tidak menjamin juga seseorang dimasukkan surga, susah itu tidak menjamin seseorang dimasukkan ke dalam neraka. Ingat akan sejarah perjalanan Nabi. Kan Nabi Sulaiman sugih luar biasa. Kemudian Nabi Isa sakit luar biasa, bahkan rumah kada ada bisi. Kemudian Nabi Ayub, Nabi yang 25 itu, jadi kita wajib kita mengenalnya supaya tahu perjalanannya, sandarkan lawan di diri kita. Nabi Ayub tuh kan tahu kalau kita Nabi Ayub sakitnya kayak apa, luar biasa kalau kita ada ini kita terkadang sakit kepala aja, sakit parut aja, kada usahin untuk ilmu aja, sembahyang kada usah. Kalau Nabi Ayub sampai bini Sidin, salah satu istri Sidin minta cerai daripada penyakit yang dideritanya. 7 tahun lamanya Nabi Ayub menyandang penyakit itu, sampai suatu saat, suatu hari istrinya ngomong, ijak istilah bahasa kita, maka sempian seorang nabi, apakah doa sempian kada dikabulkan? Ujar Nabi Ayub, aku malu sama Tuhan. Berapa tahun hidup yang diberi nyaman, cuma diberi sakit 7 tahun ini. Aku mengeluh 7 tahun itu ada satu rumatan. Jadi itu. Nah, jadi dengan bala itu pasti ada. Nah, kembali kita kepada kisah awal tadi. Nah, jadi manusia tadi pasti dalam 24 jam ada mengerjakan taat kepada Allah. Kebaikan itu kan dinamakan taat. Adanya sembahyang atau puasa atau menuntut ilmu aja, Bang. Kita menolong orang kan kebaikan. Pokoknya bila kebaikan itu dinamakan taat. Nah, jadi ketika kita dapat melaksanakan taat semacam itu, umpama kita kawah hadir di majelis ilmu ini, memandang anugerah Tuhan di hati kita. Alhamdulillah, aku nih kawah ditolong Tuhan, kawah hadir itu. Jadi menghilangkan sifat nang ujub, ria dan sebagainya itu. Jadi kayak ulun nih tadi tahadus bin ni'mah aja. Sebenarnya sembahyang asa tadi menghadap wajah hanyut, darah tinggi. Nah, jadi sampai maghrib kawal alhamdulillah mandi, kemudian jangan berniat anak hadir ke sini kan berapa lalu 3 minggu 2 minggu ke sini. Nah, jadi dibawa kemana kan tadi kada mawanya berjalan-jalan ada 4 kan. Palingnya pas gurunya kededa. Nah, jadi tolak gitu. Jadi memandang anugerah Tuhan. Istilahnya jangan sampai kita memandang seseorang dengan pandangan meremehkan dan menjelekkan. Itu jarak awaknya sehat, rezekinya lancar, menuntut ilmu aja pada tawa, jadi ibadah kada hilang pahala kita.
sian kita. Makanya ibadah ini terkadang rupa ibadah padahal rupa maksiat terkadang dalam hadis Rasulullah. Yang kedua, manusia pasti tegawi maksiat. Kan ada taat, ada maksiat dalam 24 jam ya. Sebaik apapun, sesaleh apapun seseorang pasti ada tegawi dosa. Pasti sudah. Ujar guru ulun, peribahasa orang tuh berhalwat aja dalam kamar, ketika keluar rumah terpandang pebinian, nah sudah dosa di sini. Nah, jadi sebesar apapun dan dosa dan kesalahan kita, lalu kita disuruh istighfar. At-taibu minadz dzambi kaman la dzambalahu. Orang yang sering bertobat dinamakan orang itu kada berdosa. Hatta 1000 kali, 100 kali kita mengerjakan maksiat dalam sehari semalaman, tapi kita selalu bertobat, tidak dinamakan orang berdosa. Jangan diulahkan gawian. Kalau pun macam ini artinya ulah gawian, janganlah. Ada kalau kayak seorang membunuh 99, genap 100 masuk surga. Tapi kita jangan menurut itu kalau pindah kita lain. Nah, artinya ada kisah itu supaya kita bersemangat. Nah. Yang kedua, yang ketiga, manusia pasti dalam 24 jam mendapat nikmat. Kayak apa aja. Nah, sampai kalau tidak hilap lah. Hasanul Basri kah? Enggak ada hilap. Iyalah, Sidin hendak membuktikan bahwa rezeki seseorang itu ada tanpa usaha. Iya, yang Sidin pergi daripada masyarakat keluar ke hutan. Nah, dari pagi sampai malam. Lalu Sidin masuk ke gua. Hendak melihat rezeki Tuhannya ada nih. Yang dalam ayat wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada manusia atau binatang yang melata di permukaan bumi ini ala bimakna min, daripada rezekinya daripada Allah. Jadi sampai sudah malam kada ada rezeki si makanannya. Lalu sampai habis isya kada hilap lah. Lalu tersasatlah serombongan manusia nih. Lalu hari sudah malam, kemudian ribut dan sebagainya, lah masuk ke dalam gua, melihat di dalam gua itu ada seseorang duduk dalam keadaan pucat dan sebagainya. Jadi ditawari makan, ditawari roti, kadang bersuara binip, diam aja. Yang enak mengetahui tadi rezeki tadi, dijamin Allah pasti ada. Lalu sepakat dibuka mulutnya, kemudian dimasukkan satu roti tadi. Lalu beliau ini tertawa. Artinya dasar bujur rezeki dijamin Allah. Tapi nang mengaran dijamin ini kada banyak buntungan. Makanya kita disuruh berusaha, kada tahu. Artinya berapa tuh kada tahu. Kita umpama ulun nih dibawa Salam nih ke Samarinda, aja guru empat ulun jamin makan minum, kada tahu jaminan ini berapa kali makan, kada tahu. Ya kalau minumnya pun berapa kali. Jadi kita manusia jangan berpegang dengan manusia tadi, berpegang kepada Allah. Umpama dibawa orang di ulun, dibawa Salam, ulun tetap bersanggup duit. Karena kada tahu Salam ini kesukaan ulun apa atau kehendak ulun apa. Ulun makan jam berapa? Sidin pama makan jam 10, ulun makan jam 8. Jadi nuker rute gandum kah kita kelain dulu kan menahan. Sementara jaminan tadi belum berlaku. Kalau ulun kayak itu. Bukan kada percaya dengan jaminan kawannya kada, tetap ulun membawa itu tanah. Nah, jadi itu. Nah, jadi kecuali jaminan Allah. Makanya ada riwayat seorang perempuan di ketika meninggal suaminya, dia tidak sedih. Lalu orang tanya, wahai seorang perempuan, kenapa pian tidak bersedih dan sakit hati di ketika suami pian meninggal? Ujar seorang perempuan, ini apa yang kau sedihkan? Karena yang memberi aku makan dan yang menghidupkan aku masih hidup.
suami pun dijamin oleh orang itu tadi, ialah Allah Subhanahu wa taala. Ini orang bertauhid nih lah. Ini tauhid kita kan. Makanya riwayat dalam Isra Mi'raj itu yang langit lawan bumi ada bahwa tahu pengen kisahnya itu. Nah, jadi langit membanggakan keistimewaannya, bumi pun membanggakan keistimewaannya. Sampai pada puncaknya langit kalah. Nah, kalahnya kenapa? Karena ada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di permukaan bumi. Tapi langit tidak putus asa, tidak sedih dan menangis, lalu mengadukan hal ehwalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ujung puncaknya nih kita hidup nih. Nah, kalau umpama ulun ada masalah bekisah lawan salam, umpama bekisah lawan sidin, jadi sidin aku banyak juga masalah kada kau membantu ikam. Nah, jadi kita mengadunya kepada Allah. Lalu langit berdoa mengadu kepada Allah minta naikkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini diantara Isra Mi'raj itu penyebabnya. Jadi dengan sebab naik setumatkah naik Nabi Muhammad ke atas langit ujar langit nih lawan Tuhan dinaikkan. Akan mulialah langit sebagaimana mulianya bumi. Itu asal Isra Mi'raj. Nah, maka di dalam sini ujar guru ulun Bahari, kalau orang yang mengagungkan, orang yang mengistimewakan dan selalu membaca akan salawat terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti orang itu mulia, pasti orang itu dihormati dan sebagainya. Tergantung banyak sedikitnya aja lagi baca salawat itu. Almarhum guru sekumpul lah, 10.000 sehari. Siapa sini yang sanggup 10.000? Kita kira-kira tak banyak memicik HP. Ujuran ulun sorong aja mengaku aja. Ya umparit lah. 10.000 baca selawat sehari. Ulun nang salut apa memang orang alim memang kayak itu lah. Yang alim amil lah, yang alimnya ada yang alim amil, ada yang alim ambilin. Nah, jadi 10.000 dalailul khairat tuh 2 kali hatam semalaman. Kan dalailul khairat tuh kan ada hijibnya kan Senin, Selasa, Rabu kan itu tuh istighfar Hasanul Basri. 10.000, masya Allah. Kita lah tahadus bin ni'mah, coba aja pianlah umpama ada bisi dalailul khairat atau burdah aja gini. Tiap malam membacanya kada sanggup juga. Kada sanggup. Jadi memang orang yang diberi taufik hidayah oleh Allah, makanya di dalam menakib tuh kita kada kawa mahiri, kada kawa cemburu terhadap orang yang memang ditentukan oleh Allah. Yang menjadi wali itu memang ditentukan kayak Syekh Saman tuh. Kan kada kawa dia apa-apai. Memang dari dalam farad sudah dijadikan Allah. Makanya di dalam wirid wa tu'ijju man tasya wa tujillu man tasya. Walaupun orang sedunian, sekampungan menghinakan kita, meremehkan kita, kalau Tuhan hendak memuliakan, kada kau apa-apa. Pasti orang itu mulia. Tetapi kalau Allah hendak menjelekkan, merendahkan, menghinakan seseorang itu, walaupun seluruh alam semesta ini mengangkatnya, kada kau mulia orang itu. Nah, itu diantaranya. Nah, jadi nikmat rezeki tadilah. Nah, jadi rezeki itu setiap hari kita dapat pasti ada. Cuma diantaranya pesan daripada perguruan ulun, rezeki itu yang maulah kita berberkah, maulah kita hidup nyaman, kawa kita berbagi. Sedikit apapun hasil yang kita dapat, kawa kita bersedekah, kawa kita menolong orang lain. Itu rezeki yang paling baik. Terkadang kita kini dalam niat hati kita mahadang duit banyak aja bersedekah. Makanya ulun tahdus bin ni'mah aja lah. Nah kayak guru Rasid nih kan membangun pondok pesantren. Ya malam tadi ulun tak kisah. Jadi mun pindah kada patut dipotong enam parit di YouTube. Jadi ulun kalau guru ulun membangun pesantren, membangun majelis nih lah dalam mengisahkan. Jadi dikumpulkan sidin yang sugih-sugihnya. Jadi bangunan majelis sidin 2M duitnya, jumlahnya tontong. Jadi yang sugih-sugihnya sidin Pandiri sekitar orang
Muka ada 50, 40, 50 juta seorang sikong. Ya, bagian 50 juta. Pondasi pemulaannya itu 50 juta. Sikong karena kawal terlaksana bisa membangun Hah? 50 juta seorang. Kadanya misalnya satu orang 50 juta. Langsung jadi di Banjar. Kiai Haji Bahtani kesayangan almarhum guru sekumpul. Rancak datang ke Samarinda. Majelis Sidin itu ulun tahdus bin Ni'am aja mengisahkan pian. Di kampung aja andakannya. Cuma duit celengan ini sekali membuka 150 200 juta 150 juta kemudian 50 juta padahal orang yang bersedekah kawat itu. Terkadang duit berbungkus lawan plastik di dalamnya duit jutaan. Aneh pian. Keramat hidup bahasa Allah. Jadi 50 orang tadi atau 20 orang sikongnya 50 juta. Sikong orang yang 50 juta tuh. Sama kayak di Bengalan misalnya kan membangun pondok pesantren. Satu orang 1 juta aja. 100 orang 100 juta kawas sudah nukar bahan dasar. Itu nya harus cepat kebaikan nih. Kalau ditunda-tunda lambat. Ini yang karena dikarasi nafsu nih. Paling berat kalau memadahkan mengeluarkan dalam diri kita ini sifat bakhil buntungai. Harta itu paling berat kita mengeluarkannya. Duit aja di kantong banyak nah anak bersedekah celengan masjid tuh mencarinya halus dulu. Makanya yang paling baduhulu masuk surga itu orang pemurah. Sampai dikatakan al-bakhilu adu wallah walau kana aliman, ada hadis walau kana abidan. Bermula orang yang bakhil itu musuh Allah sekalipun nya ibadat sekalipun alim. Makanya waktu musafah lawan almarhum guru sekumpul itu 5 juta satu orang, ada yang 2,5 juta. Banyak ini orang yang mengatakan macam-macam kan disambar. Jadi orang yang pernah musafah lawan guru sekumpul, orang yang pernah musafah di bawah daripada guru sekumpul yang pernah hidupnya berataannya nyaman. Karena dia yang sakit. Jadi ulun punya kekawanan yang musafah itu semua tulak haji. Padahal kalau pikiran kada mungkin kan hari jadi orang menolak akan. Kayak di sini nampama guru Husin misalnya kan. Karena ada aku ulun belajar guru kalau laku tanah ulun di kilo 2 misalnya, ulun menolakkan pian umrah atau haji. Itu. Kawan ulunnya di sekumpul tuh berapa? Bertiga yang ditolakkan orang. Sekarang lah musafah lah Hah? Banyak kayak. Guru Wildan bisa, guru yang lainnya. Nah, jadi guru ulun nih, mengisahkan guru ulun tadi. Waktu itu musafah kada ada duit. Waktu almarhum guru sekumpul masih hidup. Lalu barondeng lawan bini yang maulah ikam menjual gelang atau kalung ikam. Waktu itu duitnya 5 juta. Lalu dibawa 5 juta itu untuk musafahah dengan almarhum guru sekumpul. Lalu meningkat rezeki, bahasa pulang 15 juta. Jadi guru ulun itu luar biasa. Sidin mengisahkan itu. Jadi ulun pun tahdus bin Ni'am merasakan itu. Merasakan. Ini yang paling berat kita duit. Kita melihat keadaan majelis guru, melihat keadaan majelis kebaikan atau musala atau masjid atau langgar, kayak apa bangunannya. Kita yang berisi harta, makanya orang sugih itu menolong agama dengan harta. Orang sugih. Kalau orang alim menolong agama dengan ilmunya, melajari. Kalau orang susah menolong agama dengan doa dan tenaganya. Bilanya orang sugih menolong agamanya itu dengan harta, kemudian dengan tenaganya, ini yang nomor 1. Jadi itu. Ada misalnya membangun majelis, contoh ulun apa guru ulun tadi. Kayak apa kita aja sedih di majelis ini kan apa keramiknya sekian, apa makan dihitung keramik nih. Makan 200 misalnya keramiknya atau 500. Nah, siapanya hendak menyumbang atau satu orangnya keramiknya misalnya Salam 2 kotak. Ya sekotak itu berapa? 6 ke berapa? Iya kalau. Nah,
Berapa harganya? Nah, tuntung biar ada sampai sebulan tuntung majelisnya. Ini kayak majelis guru kita nih, guru Tuha, guru Hadi. Kan keramik tuh lawan ngesahkan. Nah, jangan kita belang kayak Pak Guru majelis. Kada bila selesainya orang yang baik itu kada banyak tanya, kada banyak takun, guru nah duit tulun nah untuk majelis. Ini yang kena yang masuk ke dalam surga. Nah, mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan kita. Ini presentasi manusia ini yang paling nyaman itu diberi orang ketujuhnya. Diberi orang meminta itu paling ketujuh sudah sifat manusia. Kalau berkorban itu berat ya. Jadi itu diantaranya kita nih. Nah jadi rezeki itu sedikit pun kita punya rezeki, tapi kita kawan menyisihkan untuk kebaikan, maka rezeki itu itulah yang kita bawa ke mati. Ya kan 4 rezeki nih. Ada yang dipakai, ada yang dimakan, ada yang disimpan, ada yang disedekahkan. Yang menolong kita yang disedekahkan ini. Anak belum tentu kalau kita mati. Sama seperti guru nih, sama guru ulun menasihati juga. Guru ini ulun pernah bertakon, ikam jadi guru kalau di sini di kampung. Ikam perlu dipikirkan di sini rumah itu perlu. Kemudian fasilitas menunjang ilmu yang kampungnya itu harus diisi. Jadi bilang hendak wajib guru tuh diisi rumah, diisi mobil itu bilang hendak wajib. Karena apa? Karena seorang guru ini ulun betakun lawan Pak Guru ulun kenapa guru maka rumah segala itu. Umpama ulun nih di Mangalon dari Banjar misalnya lah. Rumah ulun di itu Lembak Sepasuk. Lalu ulun membawa anak bini ulun. Sedangkan rumah cuma dititipi 4 berdiam aja. Lalu ulun meninggal. Anak buah ulun ini telantar. Nah ini yang dipikirkan jar guru ulun. Kalau ada rumah, kemananya ambil? Orang kan kau ambil. Orang ganti ya kalau. Nah, dan orang pun bersedekah berbari-bari ke tempat guru itu mana memandang guru itu tadi. Setelah gurunya kadada, banyak anak istri guru terlantar. Disinilah keramat almarhum guru sekumpul sampai wayah ini lebih daripada 200 yang sidin sodakahi bekas istri guru sidin, murid anak guru sidin. Umpama sidin ada mempunyai guru di Bengalon meninggal, ada anak bini sidin tuh ada yang sebulan digaji, ada yang setengah bulan, ada yang seminggu. Makanya penghasilan guru sekumpul itu yang ulun tahu sudah lawas lebih daripada 2M. Hasil usaha sidin, banyak kan usaha sidin. Al-Jahra, kemudian segala apa yang Kimul segala pun guru yang para kubah dah. Itu pun sidin semuaan. Toko banyak. Bahkan yang gak ada sempat sidin melaksanakan, tuh main hendak dilaksanakan maulah rumah sakit. Yang rumah sakit itu gratis untuk orang yang fakir miskin, orang yang mau obat. Belum lagi cuma ini masih di dalam proses. Jadi sampai ini. Kayak di sini nampaknya guru Tuha siapa? Guru Tuha meninggal. Jadi ada guru itu tadi yang menapakahi mengongkosi si istri guru itu tadi, makanya luar biasa guru sombol itu pemurahnya itu. Nah makanya tadi ulun katakan orang yang bakhil adalah musuh Allah sekalipun paibadah sekalipun alim. Inya gurunya dahulu nengkai tadi ulun guru ulun kena membawai murid untuk membangun pondok, membangun majelis. Satu orangnya sekian, sidin sudah berdahulu laki bini 100 juta berdahulu sidin. Jadi yang lain tadi menurut, terkadang kita ampun maaf membawa aja kita suruh kada wani kok korban. Nya al-mubalik aula bi fi'lihi, yang menyampaikan lebih utama untuk melaksanakan. Kayak umpama ini kan bulan Maulid parak lah. Parak kalau ini bulan Maulid berapa hari ada lagi? Umpama di majelis ini acara apa? Maulid lah, ini Arba Mustamir kalau akan datang nih. Artinya kita maulidan ujar guru nih. Nah, sebenarnya guru itu kada usah lagi bersuara, kita berpinta bersumbanganlah sedikit seorang. Kita sebagai murid harus paham, sudah itu selesai. Artinya ada yang menyumbang aqua, ada yang menyumbang iwaknya, ada yang manukan gurunya dan sebagainya. Maka pernah ulun di Lemba atau ulun ngesahkan. Ada seseorang
Guru kayak apa kita bulan Maulid, bulan Rajab mendatangkan. Ulun mendatangkan guru dimanapun dari atas langit pun mudah. Ininya yang dipikirkan duitnya tuh ada kagak ada. Ya kada. Ajab ya, anda datangkan dari Jakarta sana. Habib misalnya umpama ada patok kita datangkan. Coba yang kayak Haji Ciot di Benuang, 14 hari 14 malam pesta. Nah, artis terkumpul. Satu orangnya diberi 250 juta, ada yang setengah 200 juta. Kayak apa? Duitnya ada. Jadi segala sesuatu itu kalau tidak ada uangnya atau tidak ada duitnya, mimpi aja kita ada mungkin terlaksana. Apa aja. Nah, makanya baiknya dunia, baiknya majelis, baiknya kampung atau lingkungan, 4 faktor ini yang menunjang. Pertama, bi'ilmil ulama, ada situ orang alim yang kawa kita betakun apa minta pendapat. Yang kedua, bi'adlil umara, pemimpin mendukung. Jika di sini pembakal atau RT mendukung, majelis-majelis ilmu mana ada ulun lihat pembakal datang. Nah, RT ada juga terkadang, pun maaf, di mana-mana ini di Banjar sudahnya. Ada ulun tuh. Udah pernah aja. Paling kena betakun kayak apa guru majelis bagus saja kah, bagus saja. Ada pernah hadir juga. Ampun maaf lah kalau pun ada kepala desa tuh. Nah, bagiannya camat. Nah, makanya pernah di Tanah Bumbu Zairullah. Ya kalau halak biar. Itu kan disiplinakan, membiasakan, mengistiqamahkan sebelum masuk kantor baca burdah dan sebagainya. Jadi seluruhnya tuh bawahan-bawahan harus hadir. Pernah itu tahu masih berlaku ini Tanah Bumbu. Makanya di situ ada istana anak yatim. Saya belum menjabarkan. Iya. Ya. Istana paling mewah sudah istana yatim. Kadanya rumah yatim lagi kada istana. Nah jadi itu. Jadi sama kita dalam rumah tangga terkadang pun maaf lawan bini umanya hadir pangkem menuntut ilmu situ udah dengar padahal laki kada mau tolak paling juga ulun kayak Parit nih nah masuk salut ulun seluruh majelis hadir ini kan untuk mana nih nah jadi alhamdulillah mengabadikan ngarannya mudah-mudahan lah kita beratan husnul khatimah itu aja yang kita harap lah. Nah jadi rezeki tadi lah kawa kita bersedekah kayak malam tadi itu nah kan kalau mendengarkan hadir pada Guru Rasid. Ya, artinya sedikit surang kita. Memang bagus kan apa sedikit demi sedikit akhirnya menjadi bukit cuma lambat. Pian umpama ada bisi harta nah, umpama kan Salam ada bisi harta. Nah, julung sekian. Bukannya kita limbah di julung sekian itu ampih bersedekah kada. Itu modal kita. Bersedekah ini ada riwayat orang masuk neraka. Lalu di dalam neraka itu dilihat oleh anak dalam mimpi yang mendindingnya cuma tapih selembar tapih, kemudian ada air semangkok. Istilahnya dalam kitab itu kuah sup gitu. Nah, lalu ditakuni anak itu apa mak jadi bisa mendinding sampean itu tapi itu karena aku waktu itu pernah bersedekah 1 helai lembar kain. Ada itu tadi bang sisa kuah daripada sup atau sup buntut disedekahkan. Gesan minum. Tapi ikhlas buntung aja. Kawa mendinding daripada api nerakaan 2 aja. Sama kayak Habib malam tadi. Umat Rasulullah hendak dimasukkan ke dalam surga, cuma itu dalam kitab Nawadir muka hilap keterangannya. Cuma 1 kali aja membaca salawat dalam hidupnya, selamat lantaran memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahmun kita ini sekali membaca salawat lah sekadar mungkin ya kalau mudah-mudahan diterima. Nah jadi rezeki itu tadi mudah-mudahan kita nih. Kanya ulun terharu lah mendengar itu kan membangun pesantren. Mudahan ulun kawajo membantu, mudahan kawa cepat tentu. Inya suatu bangunan nih kan kita memang jangka panjang. Tapi mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, ulun disehatkan badan, rezeki lancar, kawa kita menyumbang, membantu itu tuh. Kan yang nyaman misalnya di sini kan ada pakai tongkat bang lah, pakai tongkat kah pak? Misalnya tongkatnya 500 bilahnya, 1 orang 2, ringan aja. 50.000, 100.000. Dan gitu juga ulun menyarankan membangunnya cepat, bujuran toh.
Indus Pramal dijual anu ya kan barangnya. Kayak model kayak lelang lah. Barang-barang lelang. Nah, misalnya tongkatnya 500 lah tadi lah. Lalu umpama Om Salam misalnya aku 3 dengan 200. Nah, 3 bilah. 3 bilah ada 30 ada. Nah, jadi kali parite orangnya berapa? Jadi langsung berdiri nih. Aina gelagarnya berapa? Hitung. Kayaknya guru ulun kayak ini dudukan gini habis majelis pakai dudukan. Jadi membicarakan itu. Cepat pembangunan. Kalau rumah lain lagi. Ulun sudah membuktikan rumah. Pasan guru ulun. Kalau ikan hendak membangun rumah berapa duit ada? Misal duit 10 juta. Beli dulu tongkat. Berapa ikan lebar, berapa panjang, berapa hendak membangun rumah. Misalnya kan rumah panjangnya sekian, lebarnya 6, misalkan panjang sekian. Berapa tongkatnya? Atau umpamakan anggap tongkat tadi 150 bilahnya. Nukar dulu duit tadi berapa bilah kawa? Simpan. Karena sudah cukup tongkat, tihang. Alhamdulillah terlaksana ulun kaum bangun rumah. Asalnya ulun di luar akal memikirkan itu. Berkat guru. Pesan guru pulang membangun rumah ini jangan lain pada ulin. Kalau di kampung itu kan ulin lawan terus lang lain ada, kalau ulin di sini. Kalau di sini kan betonan. Jadi kenapa ulin ini umurnya mengalahkan. Kalau kayu biasa bisa rusak, jebuk dan sebagainya. Sama kayak orang umrah tadi, umrah. Hendak umrah menabung insya Allah terlaksana. Hendak menukar sesuatu cita-cita insya Allah tadi itu. Dia berniat. Jadi bahari itu mengisahkan. Guru ulun pun kayak itu juga. Jadi rezeki tadi, kita dapat rezeki sekian misalnya 150 sehari atau 250. Kita bawa ke pasar atau habis, disisihkan itu. Karena menjaga tadi julun kalau pindah sakit semalam ada sudah. Kalau pindah di PHK dan sebagainya. Jadi duit yang tabungan itu bisa kita berobat. Bila kada kamu menyikapkan ini nol hidup. Ulun diam di Bengalun pemakan. Ada di karena ulun mantung ke masjid, bila kada bisa membaginya, pusing kepala kita. Orang biasanya di muka sini sulahana, kita ke belakang sini. Lantaran kita kada tenang. Makanya 2 kunci hidup nih hendak bahagia. Pertama, hendak sukses salat duha jangan pernah meninggal. Karena Allah salat duha, cak kurang-kurangnya 2 rakaat. Kemudian salat tahajud. Jangan kada pernah bangun. Nah, malam kan sebelum subuh. 2 ini pesan guru ulun. Menerima waktu nyata pun sudah digawe lah. Ini tambahan. Jadi sholat duha, sholat tahajud. Tahajud itu bebarang aja. Kada mutlak yang soli sunat tahajud, pangbilanya bangun malam tuh beda. Sunat wudu kah, sunat taubat kah, sunat witir kah. Artinya bangun malam kita berdoa. Sampai seperti ini guru ulun mengajarkan, kada kawa kita bangun malam beribadah, bangun duduk berdoa. Ya Allah ya Tuhanku. Kada wudu-wuduan ini berdoa. Insya Allah doa kita diijabah. Yang terakhir, dalam 24 jam pasti kita ada dapat bala musibah. Bala itu bukan kita seperti jatuh, atau bukan seperti kita ketabrak atau dan sebagainya, kada. Bila hati kada nyaman, kurang enak, sakit hati itu bala mamanya. Nah, ditagih orang utang aja oleh orang kan sakit hati, kita kada bayar, itu bala. Nah, jadi hendaklah kita sabar menghadapi bala itu tadi. Kalau umpama kebulujuran ditagih orang utang, ada bandanya, jual banda tadi. Nah, karena orang berutang itu rasa mendapat, ditagih rasa kehilangan. Itu kebanyakan. Nah, jadi yang 4 macam ini taat, maksiat, bala, nikmat disimpulkan menjadi 2 macam. Hidup ada nyaman, ada sakit. Ya kada? Ada gembira, ada sedih. Itu pasti hidup sudah. Jadi kita ada menyikapnya. Jadi sampai ulun Tahadus bin Imaja dikisahkan guru, hendaklah pagi membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil aja 450. Jadi sehari semalaman tuh 900 lah. Itu insya Allah kita lapang, tenang hati kita.
Inya ilmu ini dia amalnya tuh nih ianya menuntutnya aja kita. Makanya mengamalkannya sulit. Kayak tadi umpamalah kita dianjurkan oleh Imam Ghazali atau Rasulullah bangun malam guru-guru. Tapi berat pian. Ya lah. Subuh tuh gim terkadang. Ya yo kayum di kan orang tatap aja nyaman apa apalagi aku yoyoh lah. Jadi makanya yang menggerakkan hati kita itu lantaran iman kita wan ilmu itu tadi. Nah jadi 4 macam inilah mudah-mudahan adalah pertama kita dapat melaksanakan taat, memandang tolong Allah. Allah yang menolong kita, jadi aku kawa beribadah. Kemudian aku diberi Tuhan nikmat, mudahan aku kawa bersyukur. Jangan memandang yang di atas. Jangan memandang orang sugih pada kita, pandang yang di bawah. Jadi hati tenang. Kemudian aku tagawe dosa, hendaklah aku beristighfar. Kemudian aku dapat bala, hendaklah aku bersabar. Mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan ini bermanfaat. Salah hilap mohon ampun dan maaf, dan ulun sudahi wabillahi taufiqul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.